doa kami selalu menyertai Bapak. Sosoknya begitu ramah berwibawa, namun bagi lawan politiknya, ia adalah musuh bersama. Puluhan tahun memimpin Indonesia, keharuman namanya seakan tak lagi tersisa. Dialah Soeharto, Bapak Pembangunan, The Smiling General. Mei 1998, Jakarta diselimuti amarah. Detik demi detik begitu mencekam. Jakarta tak lagi sama. Ribuan mahasiswa dari penjuru kota menyerbu ibu kota. Mahasiswa menuntut reformasi, namun aparat keamanan menjawabnya dengan tembakan. Akibatnya, 4 mahasiswa Trisakti tewas. Situasi yang memanas memaksa Soeharto mempersingkat kunjungannya di Mesir. Waktu bergulir cepat, kompromi politik tak lagi menemukan jawaban. Mendapat penolakan dari para pembantu setia dan derasnya tuntutan banyak pihak, Soeharto akhirnya mengundurkan diri. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Harmoko sendiri yang waktu itu minta supaya Pak Harto mau dipilih lagi menjadi presiden, tapi akhirnya juga dia minta supaya Pak Harto mundur. Ya sudah, lebih baik mundur aja. 32 tahun berkuasa, Soeharto menyerahkan kekuasaannya. Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, menjadi presiden terlama yang memimpin Indonesia. Tak berapa lama setelah pelantikannya sebagai presiden, Soeharto mengumumkan Kabinet Pembangunan pertama. Dari 23 ini, kalau kita lihat keahliannya, 11 sarjana. Sebuah kabinet kombinasi antara para akademisi dan ABRI. Masalah ekonomi menjadi pusat perhatiannya. Soeharto mengangkat para menteri lulusan universitas ternama di Amerika Serikat. Tanggal 1 April 1969, Presiden Soeharto mencanangkan dimulainya Repelita 1 dan pertanian juga menjadi perhatian utamanya. Ya, karena barangkali sama bagaimanapun dulu asalnya dari petani kan, dari anak petani dan juga dari umnya itu juga yang menjadi menteri tadi. Waktu jadi presiden juga ingat bahwa Indonesia ini yang dasarnya karena petani-petani itu harus dinaikkan. Namun, baru setahun program Repelita dijalankan, Soeharto didemo mahasiswa. Mereka menuntut pemberantasan korupsi yang dilakukan oknum-oknum aparatur negara. Mahasiswa juga memprotes kenaikan harga minyak yang mencapai 100%. Soeharto berhasil meredam protes mahasiswa kala itu. Ia kemudian menggenjot perekonomian Indonesia dan berhasil menjaga kestabilan politik. Industri dan pembangunan di Indonesia menggeliat. Tak berlebihan jika bangsa Indonesia memberinya gelar Bapak Pembangunan Indonesia. Karena dia bisa menciptakan manajemen pemerintahan yang rapi, dan memang dia menunjukkan keberhasilannya di dalam pembangunan fisik, pembangunan ekonomi. Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun yang dicanangkannya berbuah manis. Pada tahun 1984, secara fantastis, Indonesia sebelumnya menjadi pengimpor beras dunia, berhasil melakukan swasembada pangan.
Di bawah kepemimpinannya, Indonesia kembali diperhitungkan. Sebutan Macan Asia disematkan kepada Indonesia karena berhasil memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan negara-negara di Asia Tenggara. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang mempelopori berdirinya ASEAN. Sosok Soeharto menyimpan sejuta pesona. Karisma dan sikapnya yang tenang membuat banyak orang segan padanya. Wajahnya selalu berhiaskan senyum hingga ia dijuluki The Smiling General. Di luar kesibukannya sebagai presiden, sosok Soeharto begitu bersahaja. Ia tetap meluangkan waktunya bersama keluarga. Soeharto kerap mengajak anaknya memancing. Bapak itu hobinya mancing, bikin refreshing ya setelah penat kerja berhari-hari. Dan kalau mancing itu saya suka ikut. Kita dari rumah udah bawa jahe yang udah diparut sama kecap asin. Jadi begitu dapat ikan terus kita potong-potong jadi sashimi. Memancing menjadi begitu istimewa bagi Soeharto. Selain berkumpul bersama keluarga, memancing menjadi salah satu cara ia menghadapi badai politik dalam pemerintahannya. Itu kesabaran, melatih kesabaran. Jadi orang mancing itu kan harus sabar. Disitulah letaknya, kalau tidak sabar nggak akan pernah dapat mancing. Namun kesabaran Soeharto kembali diuji. Ia kembali digoyang setelah 6 periode memimpin Indonesia. Begitu deras desakan yang menuntutnya mundur. Sejarah seakan kembali terulang ketika pemimpin besar bangsa ini harus legowo menyerahkan jabatannya demi kepentingan rakyat Indonesia.